Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film komedi slapstick khas Akshay Kumar yang berjudul De Danadan. Film ini mengisahkan seorang pembantu rumah tangga miskin banyak utang yang selalu disiksa sama majikannya, tante seksi tapi galak. Walaupun dia miskin dan sering dibully, tapi dia pengen punya pacar cantik dari kalangan konglomerat. Segala cara dia lakukan untuk nikah sama Katrina Kaif. Mau tahu nggak kekoplakan film ini? Nggak usah pakai lama deh, member Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan seorang pelayan keker dan ganteng yang melayani tante-tante galak kayak mak lampir. Niti ini harus kejebak di rumah Nyonya Kaur karena bapaknya Niti punya utang yang sangat banyak. Kaur itu juga merupakan bos departemen store tersukses di Singapura. Ya bisa dibilang juga sih Niti itu jadi budak lah, secara harafiah budak. Semua pekerjaan rumah tangga dia embat sendiri, tapi nggak dapat bayaran, plus semua bayaran buat bayar utang. Nggak cuman itu, Niti juga sering disiksa sama si Kaur. Tapi yang membuat Niti paling gedek itu adalah anjing dari Kaur yang bernama Muslan. Mereka berdua itu udah kayak anjing dan kucing, selalu aja ribut. Tapi tetap aja sih yang selalu sial itu adalah si Niti. Namun walaupun Niti itu kere mencicil, dia punya pacar layaknya bidadari yang bernama Anjali. Anjali itu aslinya menerima Niti apa adanya. Tapi hubungan mereka itu jelas saja tidak direstui oleh ayah Anjali yang merupakan rentenir. Kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah pinjol. Himan gak terima putri imut-imut pulen mulus weleh-welehnya itu dideketin sama cowok miskin banyak utang model si Niti. Anjani jelas saja dimarahin. Bentar, jatuhnya kok bagus, apa perlu diulangin? Intinya sih Himan udah jengkel bener sama si Anjali. Kalau gini terus Himan pengen nyari jodoh buat si Anjali. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Himan dan anak buahnya datang ke sebuah kantor milik Chada. Intinya sih Chada pengen minjem uang sama si Himan. Nggak lama kemudian anak Chada yang bernama Noni juga datang. Chada bilang kalau Noni itu baru aja pulang dari Amerika dan pengen membuka usaha di Singapura. Mendengar omong besar si Chada, Mas Botak pun langsung mengajak bosnya untuk keluar sebentar. Botak bilang kalau Noni itu kayaknya cocok buat dijadiin calon suaminya Nona Anjali. Udah ganteng, tajir, esmut lagi. Sedangkan di tempat lain, Chada dan Noni udah jibar duluan. Apa mereka itu udah pada tahu ya kalau sekarang kita lagi bangkrut dan kecirit utang ya Pak? Singkat cerita, Himan kemakan omongannya si Botak. Dia pun bilang, Chada nggak usah ngembaliin uangnya, anggap aja itu mas kawin, karena dia pengen melamar si Noni sebagai mantunya. Ya ini anak bapak banyak utang pun langsung setuju lah. Di saat yang bersamaan, juga ada polisi khusus Singapura yang mencari Chada karena Chada melakukan penipuan. Ketika melihat Inspektur Wilson, si Chada bangkai pun langsung kabur lah, meninggalkan Noni yang hula-hula dahbdoh plolar-plolor. Intinya sih Wilson gak akan menyerah untuk menangkap si Chada yang telah melakukan penipuan sana-sini. Nah di lain sisi, si Niti harus kembali menghadapi kehidupan ampasnya. Nathan! Ji madam. Lu kira gua barong saya Pak? Kenapa celana gua bolong gini? Gaji lu gua potong 6 bulan. Karena terus-terusan dibully, Niti pun jengkel. Tapi kalau ini mak lampir udah ngabab, Niti pun nggak bisa berbuat apa-apa. Nah pas mau nganter Kaur ke kantor, Niti pun protes. Nyonya itu punya jaringan mall terbesar di Singapura, tapi seragamku tuh loh ya, udah puluhan tahun nggak diganti. FWE aja nih Nyonya, seragam ini warisan babeku. Tapi tetep aja sih Kaur ogah beliin walaupun tuh seragam udah compang-camping. Kembali lagi ke keluarga penipu. Diperlihatkan Chada, Noni, dan istri muda Chada yang bernama Pami. Sialnya pas mau ketemuan keluarga sama Himan dan Anjali, Inspektur Wilson juga malah ikutan nongol. Ya si Chada langsung melarikan diri lah. Singkat cerita, Noni dan si Pami menemui si Himan dan Anjali tanpa si Chada. Nah pas disuruh saling mengenal, Anjali pun bilang kalau dia tuh nggak bisa menikah dengan si Noni. Dia tuh udah punya pacar, dan sekarang dia lagi mengandung anak pacarnya itu. Tapi kalau Noni nggak keberatan mah, ya udah gas kuy. Malam harinya Noni pun protes ke babenya. Tapi Chada mah gak peduli. Lah emang dari awal niat mereka cuma morotin keluarganya si Himan aja kok. Lah kok si Noni malah baper beneran. Pokoknya Chada gak mau tahu Noni itu harus menikah dengan si Anjali. Namun malam harinya semua langsung berubah. Di saat itu Chada melihat keluarga kaya raya yang bernama Mohan Oberoi. Gak cuma kaya raya, Mohan juga adik dari duta besar India di Singapura yang bernama Lambda Oberoi.
Nah di sana temannya si Canda bilang kalau Mohan itu lagi nyari calon mantu buat putri tunggalnya, tapi selalu aja gagal karena Mohan mencari cowok yang cocok primbonnya dengan putrinya. Melihat ada peluang, Cada pun langsung mepet si Mohan. Dengan keahlian tipu-tipunya, Cada pun berhasil meyakinkan si Mohan kalau Noni merupakan pilihan yang cocok untuk si Priti. Habis itu joget kendal-kendel deh. Di saat ada mbak-mbak pencopet yang joget kendal-kendul, juga diperlihatkan ada om-om mesum yang bernama Musa yang kayaknya tertarik sama Mbak Anu. Dalah itu nggak penting, yang penting Cada dan si Mohan akhirnya sepakat untuk menikahkan Noni dengan si Priti. Di lain sisi, Musa yang ngebet benar sama si Anu ngomong ke manajer kasino, "Mbuh piye carane, itu cewek harus bisa kimpoy sama aku ya." Di lain sisi, Preti pun curhat ke pacarnya yang bernama Ramisra. Yang intinya sih, kalau Ram itu serius, dia pengen segera dilamar. Kalau enggak, Preti akan dipaksa nikah dengan si Noni. Tapi gimana ya, nasib Ram itu hampir sama kayak si Niti. Ganteng doang, tapi melarat dan banyak utang. Karena si Ram ini nggak mau berusaha, ya udah deh, mereka pun memutuskan untuk putus. Nah, sedangkan di tempat lain di jalan raya, diperlihatkan Himan yang mencegat si Sada. Himan udah tahu kalau si Cada mau besanan sama konglomerat Punjab. Karena merasa ditipu dan ditikung, Himan pun ngamuk dan meminta uangnya dikembaliin. Tapi Cada koyak dimintain duit, dia pun ogah lah. Karena hal itulah, Himan pun berjanji kalau Noni tidak akan pernah bisa menikah. Di lain sisi, setelah 1000 purnama, si Niti pun diberikan jas baru untuk pertama kalinya. Emang siap jas baru, tapi ini loh sabunnya masa iya tali datung kayak gini tonya. Pelit kok ya sampai ke ubun-ubun. Tak lama kemudian, Anjali pun menemui si Niti. Dia bilang kalau dia udah bosen nungguin si Niti. Mau sampai kapan dia dianggurin? Babenya udah nyap-nyap terus mau nikahin dia. Anjali bilang kalau dia bersedia nikah dengan si Niti apapun keadaan si Niti. Lah, Anjali bisa bilang kayak gitu karena belum pernah ngerasain miskin sih. Intinya sih, kalau Niti nggak mau usaha untuk menikahinya, mendingan mereka putus aja. Mirisnya, karena saking kerenya, uang tips buat pelayan aja diganti sama koin gopean sama si Niti. Main sikat aja. Ini sekalian koinnya dibawa, dasar kere. Karena udah nggak punya harapan lagi, Niti pun pengen mencoba mati. Untungnya Ram berhasil ngerem mendadak. Bangke, kalau mau modar di tempat lain ngapain? Jangan nyusahin orang lain. Karena melihat Niti yang ampas kayak dirinya, Ram dan si Niti pun akhirnya malah ngobrol. Melihat penderitaan Niti itu, Ram yang merasa punya nasib yang sama, akhirnya malah mengajak si Niti untuk ikut dengannya. Sebelum itu, si Ram pun pengen nganter pakai dulu ke apa-apa Singapura yang bermuka Vrindavan yang bernama Mamu. Diceritakan ya, kalau Mamu itu adalah penjahat. Setelah itu, baru deh si Ram ngajak Niti ngobrol. Nah, di sana Ram pun masih mencoba positif, walaupun nasibnya juga melangsak. Nah, di sana mereka malah menyalahkan dewa. Kenapa nasib miskin selalu mendatangi mereka? Singkat cerita, karena nggak punya harapan lagi, mereka pun malah pengen berbuat kriminal. Ram pun menyarankan, gimana kalau kita culik keluarga bosmu itu aja? Pasti dia akan menebus dengan harga yang mahal. Keluarga apaan? Nyonya gua itu kaya mak lampir. Dia hidup sendirian, dia cuma punya anjing. Anjing. Nah, di sini Niti pun kepikiran, mending dia ngembat anjingnya si Kaur. Singkat cerita, tuh anjing membawa petaka pun diculik. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Ini Waung susah bener ditangkapnya. Bukannya menculik dengan senyap, malah ini dua penculik karbitan buat kerusuhan parah di dapur. Hebatnya, walaupun tank gembrudak, si Kaur yang tidurnya kayak kebo nggak bangun blas. Singkat ceritanya lagi, dua penjahat karbitan ini pun berhasil menculik Mucal. Namun namanya juga film komedi. Di tengah jalan, ini Guguk malah berhasil kabur dan kembali dengan santunya ke rumah majikannya. Sedangkan dua koplak yang nggak tahu kalau buruan mereka itu udah kabur, malah nginep di hotel mewah Pan Pacific. Ram bilang sebagai penculik profesional, mereka harus kelihatan keren. Dan semua uang tabungannya si Ram dipakai buat nyewa hotel itu semalam. Pikirnya, toh besok mereka akan mendapatkan uang 10 juta rupiah. Nah, di sana Niti juga langsung menelpon si Anjali. Dia bilang kalau dia sudah menemukan jalan keluar dan berani mengajak kawin lari Anjali. Karena udah dapat kode keras, Anjali pun langsung kabur dari rumah. Duh, kok langsung joget sih? Mau skip tapi kok ya goyang-goyang kendal-kendul. Kapan lagi bisa lihat Katrina Kaif muda goyang-goyang sambil basah-basahan di air terjun?
Keesokan harinya, Kaur pun terbangun dengan Mucal yang juga bobok manis di sebelahnya. Namun alangkah kagetnya dia ketika melihat dapur yang sudah porak-poranda dan ada tulisan, "Berikan kami 10 juta, kalau enggak dia akan mati." Nggak lama kemudian, polisi pun sampai di TKP. Polisi pun menyimpulkan kalau pelayan Kaur yang bernama Niti fix no debat diculik. Namun Kaur yang emang mak lampir ini nggak peduli. Dia malah meminta polisi menangkap tuh penculik untuk mengganti rugi kerusakan dapurnya. Soal si Niti mah bodo amat. Karena ini kasus penculikan, polisi meminta foto Niti buat disebar di koran. Keesokan harinya, Ram pun mencoba mencari berita penculikan anjingnya si Kaur. Dia malah langsung shock karena di koran yang dinyatakan hilang malah si Niti. Yang lebih bangkainya lagi, karena nggak punya foto si Niti, Kaur ngasih foto si Niti pas masih 4 tahun. Gimana mau ketemu toh ya Mbak Sri? Olah Mbak Sri. Pas kedua koplak ini mengecek mobil mereka baru sadar kalau tuh guguk nyebelin emang udah hilang. Karena bingung harus gimana, dua koplak ini pun pengen menyerah. Mereka udah nggak punya harapan lagi untuk mendapatkan uang dan menikahi pacar-pacar mereka. Di sini mereka berdua akhirnya sepakat untuk mutiar bareng. Tapi pas mau ke loteng untuk menculut, si Anjali malah udah sampai di sana. Kok bagus, kental. Intinya si Anjali ini nggak mau dong pacarnya modar. Di lain sisi, Kaur yang enggan menebus si Niti malah menjadi bumerang untuk dirinya. Orang-orang India dan keturunan India di Singapura sangat marah dengan sikap Kaur yang pelit metitil. Mereka pun memboikot untuk tidak berbelanja di mal milik si Kaur. Bahkan terjadi demo besar-besaran untuk menyelamatkan si Niti. Karena banyak tekanan itu, Kaur akhirnya mau nggak mau menyetujui menebus si Niti dari para penculik. Di saat itu, Ram berniat pergi untuk mati sendirian. Tapi ujuk-ujuk mereka melihat berita kalau si Kaur itu akan menebus si Niti. Ya mereka langsung girang lah karena rencana amburadul mereka malah membuahkan hasil. Di lain tempat diperlihatkan Musa si om-om mesum yang mau janjian sama si Anu penyanyi kasino yang gendal-gendul kemarin. Sialnya di saat itu istri Musa nguping. Jelas saja istrinya jengkel lah karena suaminya itu punya hobi main cewek. Karena nggak terima kakaknya makan ati terus, adik iparnya langsung menghubungi si Mamu. Intinya sih dia pengen Musa mati. Nggak pakai lama, Mamu langsung memerintahkan pembunuh bayaran paling jago yang bernama Kala untuk mengincar si Musa. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan rombongan keluarga Chada dan Mohan yang datang ke Hotel Pan Pacific. Rencananya sih pernikahan Noni dan si Preti akan dilakukan di sana. Di dalam hotel diperlihatkan juga manajer hotel yang memperingatkan anak buahnya yang bernama Gudu. Kalau sampai ada gelas yang pecah lagi atau tamu hotel yang protes, Gudu itu akan langsung dipecat. Ya emang karena ini orang emang kampret kalau disuruh untuk bekerja. Di saat itu juga Anjali memperpanjang stay-nya si Kumar dan si Niti untuk melanjutkan misi penculikan mereka. Singkat cerita, karena di hari itu ada banyak booking besar-besaran, resepsionis menjadi sedikit tersendat. Semua tamu yang bikin check-in disuruh menunggu dulu di lobi. Nah di saat itu juga diperlihatkan si Pami yang lagi ngasih kode keselingkuhannya. Tapi hal itu malah disalahartikan sama Musa tua bangka ngacengan. Di saat yang bersamaan diperlihatkan juga si Kala yang gak sengaja malah duduk bareng sama si Musa tanpa tahu kalau targetnya itu berada di depan matanya. Di saat pembagian kunci kamar, Musa yang udah emang langganan di hotel itu nitip pesan ke Gudu. Dia tertarik dengan cewek yang tadi dada-dada sama dia. Jadi si Musa ini menyuruh mencari informasi Pami itu bisa di booking atau enggak. Kalau mau dia pengen ngicipin. Di saat itu juga, nggak sengaja Ram menyadari kalau mantan pacarnya berada di hotel yang sama. Jelas saja Ram pun langsung laporan ke Niti dan si Anjali. Pokoknya mereka harus segera mendapatkan tebusan. Tapi gimana caranya? Si Niti pun punya ide. Dia bilang setelah uang tebusan mereka diterima, mereka harus mencari mayat. Bakar mayatnya biar seolah-olah itu adalah mayatnya si Niti. Tapi nyari mayat di mana, bos? Nah di sini Ram pun punya ide. Tinggal hubungin Mamu aja. Dia pasti menyediakan mayat yang mirip sama si Niti. Alah nyanyi lagi ya, skip lah, kebanyakan joget nih film. Tapi om kasih lihat gendal-gendul dikit wes, sayang juga kalau nggak dilihat sih. Di lain sisi, Botak menyadari kalau ada transaksi dari kartu kredit Anjali di Hotel Pan Pacific. Menyadari anak perawannya kabur ke hotel itu, Himan pun langsung ikutan cus ke sana. Wah, tambah ruwet nih film. Nah, pas mau menghubungi Mamu, Ram pun malah melihat si Priti. Dia pun menyerahkan soal mayat-mayatan itu ke Niti, sedangkan dia mau usaha sama si Priti dulu. Singkat cerita, Niti pun langsung menghubungi si Mamu. Dia minta mayat yang dideskripsikan seperti dirinya. Lah, jelas saja Mamu bingung lah, nyari di mana? Tapi bukan Mamu kalau nggak bisa nyariin. Dia pun meminta uang 10.000 rupiah buat cari mayat itu. Nanti uangnya titipin sama anak buahnya bernama Kalam. Sebagai tanda, Niti pun disuruh bawa bunga dan berdiri di depan hotel.
Sialnya pas nunggu Kala di depan hotel, dia malah melihat babinya si Anjali. Ya langsung deling, supply ini orang. Kampretnya lagi pas ngumpet itu, si Niti malah dianggap sebagai porter. Bangkeknya, pas mau masuk ke dalam lift, ini orang malah ketahuan. Ya langsung ngacir lah ini orang. Untungnya, Niti pun berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di kamar orang. Di sisi lain, Himan nemuin bunga anggrek yang dibawa Niti tadi. Dengan emosi, Himan pun pengen gebukin si Niti di kamar itu. Kampretnya, dia malah salah masuk kamar dan malah menendang duta besar Lambda. Nggak cuman itu, si bangkai Himan ini juga masuk ke kamar mandi istrinya si Lambda. Light dan duta besar India digajel, terus bininya diintip lagi. Jelas saja hal itu menjadi sangat heboh. Pokoknya Lambda nggak mau tahu. Itu Pak De kumisan harus ditangkap. Lambda pengen ngulitin sendiri tuh orang. Lah mutar iki piye tak piye kita aku kudu piye tak, apa aku cukur kumisku aja apa gimana ya tak ya. Oh botak bantuin mikir ngapa toh tak. Di lain sisi, kamar yang dimasukin itu adalah kamarnya si Cada dan si Pami. Kambingnya pas Pami lagi mandi, Gudu malah masuk dan malah ngegepin si Niti. Gudu yang emang bangke ini malah mengira Pami itu lagi ewek-ewek tralala sama si Niti. Nggak lama kemudian Cada juga masuk. Dia pun marah-marah karena ditagih-tagih mulu sama orang-orang. Karena kesel, dia pun malah melempar HP-nya ke lemari dan malah menguncinya. Ya si Niti kejebak di lemari itulah. Di lain sisi yang lain, Ram pun mencoba melobi Preti lagi. Kali ini dia sudah menemukan jalan keluar dan bisa mengajak si Preti untuk menikah. Tapi Pretinya mah nggak yakin tuh. Pas lagi asik-asiknya gedabus, bellboy manggil si Ram karena ada yang nelpon. Ternyata yang nelpon itu adalah si Niti, pakai HP-nya si Cada. Niti bilang, "Pak De, aku kejebak di lemari, tolongin." "Lemari mana? Kamar berapa?" "Nggak tahu." "Lantai berapa bro?" "Nggak tahu." "Oh jangkrik, piye caranya nemuin kamu kalau kamu cuma bisa bilang nggak tahu. Tolong." Bentar. Ada pemandangan indah, woi. Asik buka-buka. Oh jancuk malah bokong demit yang kelihatan. Oh wes lah bubar. Karena nggak mungkin nyari satu persatu kamar, seakan semesta merestui, Ram pun malah melihat si Gudu yang ngembat minuman dan makanan tamu. Emang bang, kayak bener nih orang ya. Karena nggak mau dilaporin ke manajernya, si Gudu ini pun disuruh nyari si Niti di setiap kamar. Mbuh piye carane. Di lain sisi diperlihatkan bila si Mohan bilang ke Cada kalau uang cashnya udah habis buat biaya hotel dan resepsi. Jadi untuk mas kawinnya akan Mohan bayar besok Senin pas bank udah buka. Mendengar itu Cada langsung ditarik sama si Pami. Intinya sih dia nggak mau tahu mereka itu harus dapat uang sebelum pernikahan. Karena tekanan dari Pami itulah si Cada pun menekan si Mohan untuk segera ngasih uang mas kawin itu. Kalau nggak pernikahan batal aja. Karena nggak punya pilihan lain, ya udah deh Mohan pun bilang kalau kakaknya lah yang akan membayar mas kawin itu dulu. Nah si Cada tinggal kesana aja untuk mengambil uangnya. Di lain sisi diperlihatkan si Pami yang kembali dikasih kode sama si Arjun selingkuhan. Tak lama setelah itu Mohan pun datang. Dia bilang kalau kakak ipar Mohan yang bernama Lambda akan memberikan uangnya nanti sore. Jadi nggak usah bawel soal uang terus. Kambingnya sekali lagi si Musa tua bangka malah salah paham kalau si Pami itu cewek micat. Nggak pakai babi bu, Musa pun langsung nyatronin si Pami. Yang lebih kambingnya lagi, Pami mengira Musa ini adalah Lambda, kakak ipar Mohan yang akan ngasih uang buat mas kawin. Karena nggak mau transaksi di depan umum gitu, Pami malah menyuruh si Musa buat ngasih uangnya di kamarnya 501. Yah, malah jadi tambah salah paham deh mereka berdua. Nah di dalam diperlihatkan bila si Ram meminta tolong ke Anjali untuk memanggilkan si Priti. Seakan telah disetting semesta, Noni malah melihat si Anjali yang kayaknya dekat sama si Priti. Jelas aja dia jadi jiper parah lah. Kalau sampai keluarga Priti tahu tentang pernikahan yang batal dengan si Anjali, pasti semua akan jadi kacau balau. Karena hal itulah Cada dan si Noni pun malah menyimpulkan sendiri kalau si Anjali itu pasti akan balas dendam dan meminta uangnya kembali. Kalau enggak pernikahan pasti akan dibatalin. Di saat Anjali mau menganterin si Priti, dia malah melihat babenya udah cukur kumis. Ya langsung kabur lah. Melihat Himan, Cada juga langsung kabur. Melihat bininya Lambda, si Himan langsung kabur. Wes film komedi udah kayak warkop aja nih. Di saat yang bersamaan, cewek micatulan Anu Chopra udah sampai di lobi hotel. Sialnya, karena si Noni itu dipanggil sama si Mohan, Noni bilang, "Pah, yang namanya Anjali itu putih tinggi pakai baju merah, cepat kasih uangnya ke dia, biar kita aman." Kambingnya, karena Anjali itu ngumpet, si Gudu kesandung dan malah ngelempar supnya ke mukanya si Kala. Yang pas di saat itu dia dapat foto targetnya, yaitu si Musa. Di saat yang bersamaan juga, si Cada malah salah mengira Anu sebagai si Anjali. Abis itu dia pun kepleset, dan foto target pembunuhan Musa pun ketukar. Gimana, udah panas otaknya karena bingung? Apalagi om yang nyeritain, wuk mumet dasku.
Ternyata belum selesai coy. Di saat si Kala kier-kier kelilipan kuah Indomie, Ram yang melihat Kala megang-megang bunga anggrek, dan si Ram pun langsung memberikan uang pembayaran mayatnya ke Kalam. Di lain tempat, Cada yang mengira Anu sebagai Anjali langsung ngintilin mbak-mbak nenen kencang ini sampai ke kamarnya. Sedangkan di kamarnya sendiri, Anu bilang ke bos micet, nggak ada tuh orang yang mesen kamar atas nama Musa. Bos micet pun bilang, ya iyalah, dia pasti check-in pakai nama samaran. Udah tinggal tunggu aja, dia pasti akan menghubungi kamu. Kembali lagi ke pembunuh karbitan. Karena salah ambil foto, sekarang targetnya malah berubah menjadi Mohan. Singkat cerita, ketika melihat si Mohan, Kalam pun langsung pengen membius si Mohan. Jangkrik, malah Lambda lagi dong yang kena sial. Di lain sisi, Cada pun malah nyatronin si Anu. Sedangkan si Anu ngiranya Cada itu adalah si Musa. Walah, film kok yang belibet-belibet gini toh ya, nyiksa bener om ini mah. Udahlah, intinya si Cada minta si Anu yang dia kira sebagai Anjali untuk segera pergi, dan dia pun akan ngasih uangnya secepatnya. Setelah itu, dia pun langsung datang ke kamarnya si Lambda. Si Cada ini meminta setengah uang dari mas kawin itu dikirim ke kamar 3011, dan setengahnya lagi dikirim ke kamarnya. Habis itu, Cada pun bilang ke Pami kalau uangnya akan segera dikirim sama si Lambda. Kambingnya, Pami yang mengira Musa itu adalah si Lambda malah menelpon kamar si Musa, dan dia pun bilang kalau dia sudah ready untuk menunggu di kamarnya. Kalau mau segera datang, sok atuh. Ya, si Musa tua bangka ngacengan ini pun langsung selamitan lah. Sedangkan di sisi lain, Lambda yang mau nganterin uangnya ke Anu malah dilarang sama si Anu, karena si Anu pengen ngambil sendiri uangnya ke Lambda. Pokoknya di saat itu ada 4 orang yang salah paham. Nah sialnya, di saat Musa sampai ke kamar si Pami, ini biawak laut langsung pengen gede papap sama si Pami. Ya si Pami langsung tulung-tulung lah. Karena hal itulah hotel pun jadi ribut. Cada nggak terima kalau istrinya yang kinyis-kinyis mau diewek-ewek sama si Lambda. Karena Cada mengancam akan lapor polisi, Mohan pun bilang dia akan naikin mas kawinnya menjadi 20 juta rupiah. Ya si Cada langsung diem lah, duit bos, masa ia ditolak. Di lain sisi, Anu pun datang buat ngambil uang. Sialnya, Anu mengira kalau Lambda itu adalah orang yang harus dia layanin. Ya ini aki-aki buncit langsung disosor lah sama si Anu. Kampretnya, di saat yang bersamaan, keluarganya malah datang. Ya langsung kelihatan busuknya lah ini kakek-kakek yang kepaksa mesum. Karena semua salah paham itu, semua pun langsung jadi kacau balau. Pokoknya hancur lebur. Tak lama setelah itu, nggak sengaja si Wilson ketemu sama si Lambda. Dia bilang kalau dia tuh lagi nyari tersangka yang bernama Cada. Karena merasa kesal sama si Cada, Wilson pun dikasih tahu nomor kamarnya si Cada. Tapi jangkriknya, pas mencari si Cada, yang ditemuin malah si Niti. Ya si Niti langsung diudak-udak lah. Sesampainya di kamar, Anjali pun mewek karena pacarnya hampir aja dikeprek sama si Wilson. Tapi nggak penting juga sih. Yang penting sekarang itu mereka harus segera mendapatkan uangnya. Iyalah, joget lagi. Bodoh lah, skip. Walaupun gendal-gendul mah skip. Singkat cerita, Ram dan Niti pun mempersiapkan mobil untuk mengambil uang tebusan. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Kalam yang pengen naruh bom di kamarnya si Mohan. Lah, bisa-bisanya kejepit jendela dan langsung pingsan dong. Pembunuh bayaran apaan kayak gini. Di saat yang bersamaan, si Mohan ngasih uang mahar pernikahan ke Pami. Jelas aja, udah dapat uang sekoper, Pami pun langsung berniat kabur bareng si Arjun lah. Ketika kembali ke kamar dan melihat ada codot yang tersangkut di jendela, Mohan pun langsung membuka tuh jendela. Yang sialnya, Kalam malah jatuh bebas tepas di atas mobil penculik. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Noni yang pengen meminta maaf ke Anjali. Tapi dia malah masuk ke kamarnya si Anu. Sialnya, hal itu malah dilihat oleh si Mohan. Karena mengira calon mantunya punya hubungan terlarang dengan si Anu. Ribut lagi lah mereka. Ini film isinya cuma salah paham, joget. Salah paham, ribut, habis itu joget lagi. Aduh. Singkat kata nih ya, karena keributan itu, akhirnya si Cada pun kelihatan bangkainya. Keluarga Mohan pun memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu aja. Namun si Cada nggak mau, pokoknya mereka itu harus menikahkan anak-anak mereka, kalau nggak Preti akan diculik. Di lain tempat, di sebuah gudang, 2 penculik karbitan pun berencana mengambil uang. Kodoknya, yang disuruh mengambil ya si Niti itu sendiri. Dengan suara diberat-beratin, Niti pun bilang, kalau Niti akan dibalikin setelah dia pergi. Tapi sebelum itu, balik badan dulunya. Bu, tante, ambulah siapa kamu? Tak balas dendamku, cengkang lah. Sialnya, itu adalah jebakan. Polisi pun langsung berhamburan keluar. Mae tolong, tunggu bangke. Wah, ini gua masih gandul. Mandek ram. Waduh si mandek saya atau ramaduh. Sialnya, ini sial atau untung ya? Si Niti malah kejengkang jatuh. Koplaknya, polisi dan Kaur menganggap si Niti ini sebagai sandera. Sedangkan di sisi lain, Ram pun kejebak sama polisi.
Karena udah nggak punya jalan keluar lagi, dia pun langsung ambil koper dan membuangnya, dan dia pun langsung menculat. Sedangkan tuh mobil malah menculat ke laut bersama si Kalam. Esokan harinya Niti pun siuman, tapi karena mendengar ocehan mak lampir lagi, Niti pun langsung pingsan lagi. Setelah Kaur dan para polisi cabut, Ram pun mendatangi si Niti. Walaupun mereka sempat ribut, tapi Ram berhasil mengamankan uang skoper itu. Sekarang tinggal nunggu mayat dari si Mamu aja, dan bilang ciri-ciri penculiknya kayak di mayat itu. Selesai deh. Tapi di luar dugaan, polisi kembali datang dengan membawa sketsa wajah si Kalam. Kalam yang gak sengaja ikut-ikutan drama penculikan malah dianggap sebagai penculiknya si Niti. Delok, tak bok sisan. Karena polisi sudah mengejar tersangka lain, Niti dan Ram gak jadi butuh mayat. Lah edan, Mamu udah nyariin mayat yang mirip sama si Niti, dibatalin. Niti juga bilang, sorry bos, kami udah gak butuh itu lagi, ente jual lagi aja tuh mayat. Lu kira sempak bekas apa bisa dijual second? Ini mayat jancok. Jelas saja Mamu marah besar lah, apalagi dia belum menerima bayarannya. Sedangkan Ram bilang uangnya sudah dititipkan ke anak buahnya si Mamu yang mukanya kayak orang susah. Di lain sisi Kala pun bingung, dia yang gak tahu apa-apa malah dituduh sebagai penculik. Di sisi lainnya lagi, masih ingat kan sama bom yang gak sengaja jatuh di kamarnya si Mohan? Tuh bom malah masuk ke kopernya si Prit. Intinya sih dua pasangan bucin gak ngotak ini pengen segera meninggalkan hotel dan kawin lari. Begitu juga dengan si Kala, dia juga pengen menyelesaikan misinya untuk membunuh si Mohan yang dia anggap sebagai musuh. Sesek, kok tanganku berat ya? Oh alah kadal ada hulek. Ya si Kala langsung dipermak lah. Jangkriknya, dari informasi si Kala, si Cada malah dituduh sebagai orang yang memberi tugas untuk membunuh Mohan. Ribut lagi. Bahkan keributan itu pun semakin besar karena Musa ikutan datang dan laporan kalau uangnya itu diambil sama cewek Micat, istri dari si Cada. Karena terus dituduh, Cada mencoba mencari si Pami. Tapi Noni bilang kalau mak tirinya itu kabur dengan semua uang mereka. Apakah itu semua udah cukup? Oh belum, polisi Singapura dan Kaur juga ikutan datang. Karena nomor HP yang digunakan oleh Niti untuk meminta tebusan adalah HP-nya si Cada. Jadi si Cada juga dijadiin tersangka penculikan. Wes jan ruwet. Sialnya pas mau menangkap si Cada, Kaur sadar kalau mas-mas muka demek Kala itu ada di sana. Ya wes lah, pokoknya mereka tuh saling main kejar-kejaran. Nah lihat noh, semua orang itu tuh semuanya punya masalah sendiri-sendiri. Malah Om yang mumet mikirnya. Itu peti matinya ditaruh dulu bisa nggak toh bos? Oh adalah. Singkat cerita, pas main kejar-kejaran di loteng, bom koper itu malah mental ke tandon air dan jebloklah duar. Hebatnya mereka semua langsung tersapu tsunami. Wih, ini film malah jadi kayak film Titanic ya. Tapi tetap aja sih, walaupun lagi kena tsunami, gelasnya si Gudu tetap aja nggak boleh pecah. Singkat cerita, mereka pun berhasil selamat semua, walaupun harus basah kuyup. Nah di sini Ram dan Niti pun udah nyerah. Udah susah payah, tetap aja mereka nggak bisa mendapatkan koper uang. Mungkin emang udah takdir mereka nggak bisa bersatu. Ya udah deh, mulai sekarang mending mereka saling berpisah. Lupakan kalau mereka pernah kenal. Arrivederci, sayonara, sampai jumpa dan bye-bye. Dan filmnya pun berak. Bentar, itu kopernya nongol lagi coy. Oi, nggak jadi pisah, kopernya ketemu nih ya. Hore! Dan filmnya pun berakhir beneran, walaupun harus ngancurin gelasnya si Gudu. Oh gimana filmnya sob? Semoga menghibur ya. Panjang bener om jawab-jawabnya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Om Brewok pamit dulu dan biar milatihin.